Lu tau nggak cerita dulu itu sampai di film-film juga banyak. Apa? Jadi gue punya pengalaman jeruk purut. Oke, TPU Jeruk Purut. Iya, TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan tuh. Lu sempet kesana nggak? Sempet gue Sempet ya? pas gue zaman gue ngampus. Nah, gue ada cerita juga tuh Yok di Jeruk Purut Yok. Jadi pada saat itu gue sama dari sini gue sama Malih. Oke. Sebenarnya acaranya itu adalah kita uji nyali di sana sama teman-teman SMA gue. Oke. Totalnya itu ada 8 sama Malih. Oh berarti rame lu ya? Rame. Berarti 6 temen gue, terus tambah gue sama Malih. Malih ngikut, waktu itu Malih masih SMP. Oke. Nah, jadi agendanya itu di Jeruk Purut, ternyata waktu itu sempat jadi wisata horor. Ya, itu zaman gue masih juga. Iya, jadi wisata horor. Gue lupa itu antara 2011, kalau nggak salah gue apa 2010 gue kesana. ya? Iya, karena gue lulus SMA tuh 2012. Oke. Nah, itu gue kalau nggak salah kelas 1 gue. Kelas 1 SMA. Bukan. Oh lu SMA itu? SMA. 2000, kayaknya 2010 atau 2011 awal gue ke Jeruk Purut. Jadi di Jeruk Purut itu gue ada ke 3 lokasi. Yang pertama itu, jadi waktu itu cuman di 3 lokasi itu di dalam TPU-nya? Di TPU Jeruk Purut ada 3 lokasi. Sebenarnya dia punya 5 lokasi. Iya 5. Iya. Gue 5. Nah terus pada saat gua ke sono uji nyali itu weekdays malam dan cuma ada 2 rombongan. Weekdays, oke. Iya, 2 rombongan gue sama rombongan orang. Nah rombongan orang itu cuma bertiga. Oke. 2 cowok 1 cewek. Oke, mereka ganjil, lu genap. Iya, gue genap. Nah, pertama itu gue di sumur. Oke. Nah, sumur Jeruk Purut itu hampir nempel tembok. Jadi ini sumur, sini pohon bambu, ya kan. Nah, gue duduk kurang lebih 5 meter dari sumur. Oke. Nah, itu sama kuncinya dikasih tahu. Kalian 2 orang madep ke pohon bambu, 2 orang madep ke belakang, 2 orang lagi ke sumur, 2 orang lagi ke jalan. Oke. Terus kuncinya bilang gini, kalau kamu yang di pohon bambu nanti ngelihat pocong, udah mulai goyang-goyang. Pohonnya? Ya, enggak, pocongnya. Pocongnya? Iya, jadi kalau pohon bambu ini, karena banyak pohon bambunya, jadi kalau ada nanti pocong yang suka lompat-lompat, set gitu, kasih tahu temen kamu, udah, langsung samperin saya di jalanan. Oke. Bilang gitu. Terus kalau kamu juga lihat sesuatu di sumur, langsung kabarin. Pokoknya intinya disuruh koordinasi. Dan gua madepnya ke belakang. Belakang itu ngadep ke pohon kembar. Oke. Ya. Nah, kita duduk di situ biasa nungguin momen. Nah, habis itu kita keganggu pertama itu ditempongin. Jadi itu kan ada rumput lah, rumputnya nggak terlalu tinggi ya, seginilah rumput-rumputnya. Itu rumput kalau nggak salah ya rumput-rumput yang bagus gitulah. Oke. Ya, nah itu pertama ditempongin tuh arahnya dari gua. Jadi dari pohon kembar, gua berdua tek gitu kan, rumputnya goyang, bener-bener kayak batu goyang. Tek. Terus gua bilang kan, woi gue ditempongin nih, gitu kan. Terus yang lain pada nengok kan, gimana beneran nggak? Coba lu cari batunya ya kan. Gue cari tuh, nggak ada batu. Terus udah nih, cek dulu kan. Tempongin nih, tadi cuma sekali tempongin. Dek. Gue berdua sama teman gue kan banyak. Gini kan. Iya. Wah banyak banget nih tempongin. Gue bilang gitu kan. Udah gak apa-apa, tahannya dulu. Masih belum serem ya kan. Terus akhirnya gak cuma gue. Si Malih itu posisinya, dia yang ngeliat sumur. Jadi gue belakang-belakang sama Malih nih. Oke. Malih sama temen gue si Bukuy. Madep situ. Gue sama sohib gue tuh sama Alpa. Nah itu pas ditempongin, gue bilang, ini mulai rame nih, beneran ditemponginnya rame. Kalau satu orang nempongin, enggak sih, gue bilang gitu. Ini kayak rame aja yang nempong. Terus jadi sono-sono, iya nih gue kena nih, gitu kan. Terus teman gue namanya Ipul juga di situ kan, gue juga kena nih sama Mehmet, ya. Wah udah mulai kena kan. Terus gimana cabut nggak, gitu kan? Karena si Ipul itu sama si Melville teman gue itu takut. Oke. Nakut dia. Lu cabut yuk gitu kan. Ntar dulu lah kata anak-anak gitu. Udah gak usah bentar dulu. Habis itu dapat momen. Jadi ini sumur.
ada gagangnya di situ kan buat katrol sama ember. Mm-mm. Itu embernya goyang, Nggak ada angin. nggak ada angin. Terus si Mali bilang, bang, itunya goyang bang, embernya. Terus dia itu sama si Bukui kan, astagfirullahaladzim, iya goyang nih. Terus kita ngeliat kan, goyang nih. Abis itu goyangnya gini, dok, 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 dok. Kenceng banget. Duh, 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 duh. Jadi katrol dia sampai kena katrol, namanya semua katrol sini kan, semua. Di sini kan. Jadi dak, 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 dak. Terus kita udah mulai deg-degan tuh, gue juga ngeliat semua ngeliat ya kan. Oh, akhirnya lu noleh semua tuh. Noleh Karena semua. Terus, nah pas noleh semua, koncinya udah pernah bilang, jangan pernah tinggalin yang lu harus awasin. Nah abis itu kan gue panik tuh gue ya kan. Wah, Oke. itu beneran lagi, gue yang beneran. Terus gue ngeliat balik ke belakang kan, gue inget tuh kata kuncen, pak tengok ke belakangnya pak, udah biarin pak. Nengok ke depan kan, mulai tuh ditempongin terus. Nah teman gue di Jadi sini katrolnya masih kontrakan. masih itu lu ditempongin? gue masih denger, iya, terus tempongin kan. Nah teman gue yang di sebelah kanan itu, kita duduk tuh di atas kuburan. Nah yang diubinin gitu kan. Yang kanan gue itu kalau nggak salah Melville sama, gue lupa sama siapa, sama Tile apa. Itu dia yang bagian ngelihat pohon bambu pocong. Oke. Nah di situ Melville langsung bilang, anjing pocong itu bangsat. Terus si Tile, mana Pil? Itu tuh lihat kanan kiri. Jadi dia ngeliat kayak putih kanan kiri nih, set. Oh bener jalan. Iya. Bener ngebling gitu lah ya. Iya gitu ya? ngebling, set. Habis itu baru tuh, oh gue cabut dah. Melville kan karena takut kan, cabut tuh dia. Cabut udah berkurang 2 kan sama Kiting, cabut tuh. Terus ini masih goyang, dok. Ini kayak kita harus cabut tuh akhirnya tuh. Cabut, ketemu kuncinya lagi ya kan. Kita sambil ngeliat-liatin kan. Tapi lu pas lu jalan dia masih goyang. Enggak, diem, udah mulai pelan, diem. Nah itu gue ngobrol sama kuncinya dan gue masih kayak curiga kan. Itu ada orangnya kali di sumurnya. Oh, lu masih gitu skeptis kan? Gitu. Iya, ada orangnya kayak di sumurnya. Terus kata kuncinya, mana ada orang, coba aja lihat, yuk saya temenin, kata dia gitu. Ya nggak usah, nggak apa-apa, pulang gitu kan. Kuncinya masih bawa bapak tua bukan sih? Tua, Iya, sama. tua. Nah habis itu udah nenangin kan, deg-degan masih kan. Terus tuh nanya, ini habis dari sini kemana? Terus kata dia, ke pohon kembar dulu aja, dia bilang gitu. Pohon kembar yang tadi lu lihat. Iya. Nah akhirnya kita ke pohon kembar nih, dari ini sumur, nah pohon kembar di sini. Set, dianterin sama kuncennya sebelum pohon kembar. Jadi pohon kembar itu bener-bener batangnya mirip, ya kan? Terus daunnya di atas, batangnya polos tuh. Terus sebelum pohon kembar kayak jarak 5-6 meter lah. Di situ ada pohon yang nggak terlalu tinggi, kayak pohon jambu. Gue lupa tapi pohon apa, itu kayak pohon jambu. Nah kita suruh tunggu di pohon itu duduknya. Oke. Duduk semua, madep pohon kembar. Oke. Nah kan biasa ya sambil ngerokok ya kan, gua ya pokoknya kita sambil ngobrol juga, ini lihat apa nih, ada apa nih gitu kan. Ya nggak ada apa-apa nih ya, ada mungkin setengah jam lah kita gabut kan sampai ngobrol terus ngeliat nggak ada. Tapi cuma ngeliatin itu doang. Karena kita di situ kalau nggak kita nunggu takut, kita nunggu dipanggil sama kuncinya. Oke. Udah gitu kan. Nah itu kita ngeliat semua ke situ lagi sambil ngobrol gini-gini, tiba-tiba teman gue satu, gue lupa yang lihat siapa. Jadi antara batang ini gini, terus dari itu ada keluar gini nih, ini batang, siluet hitam, botak, hitam dong di gini. Ngintip. Set, ya kan, kelihatan tuh segini nih, kurang lebih kan. Nah, terus temen gue bilang, lihat pohonnya. Terus gue lihat kan, wah, polos, tiba-tiba ada siluet orang yang begini. Set. Terus dia begini, pelan-pelan. Udah, pohonnya batangnya mulus lagi. Wah, gue bilang, Siluet berarti hitam doang. hitam doang, botak lah ibaratnya gitu kan, kayak stickman lah ibaratnya gitu. Cuma sininya kelihatan segini. Di situ langsung ke distrak dari, jadi si kuncinya itu di jalan itu kan kayak jaraknya ada 20 meter lah ya. Terus di situ ada rombongan yang 3 itu. Tiba-tiba kita ke distrak gara-gara gini, ditepokin, bang gitu kan. Terus pada nengok kan, kenapa, sini gitu kan. Nah terus kita tuh kayak, antar dulu lah, orang belum serem-serem banget ya kan.
ntar dulu ya kita cuekin tuh. Iya kita gitu kan. Habis itu muncul lagi, tapi dari sebelahnya. Anjir. Kalau tadi kan dari sini nih kayak gini. Nah tadi Bentuknya masih gini. sama. Masih sama. Set pas sudah ngeliat gitu kan, eh terus dipanggilin mulu nih sama mereka nih. Masih Panggilin diterakin? mulu, iya. Mungkin kayak disuruh kuncennya kan. Nah terus orangnya manggilin terus, bang balik sini gitu kan. Terus balik yuk, gue bilang anjing gue udah merinding soalnya ya kan. Terus yang lain juga pada gitu kan, merinding gue. Balik tuh. Nah pas momen balik yuk, dari itu kan ada 20 meter nih. Terus ya biasa si Melville sama Ipul kan soalnya penakut banget. Karena dia itu kita harus ngapalin treknya soalnya. Harus lewat kuburan yang mana, Iya, dan gak lurus doang kan. Iya. Nah itu udah ngaco tuh. Bilang, Pil lewat sini Pil gitu kan. Salah tinggal lewat sini. Tapi lu gitu nggak kan. lari tuh posisi masih. Gue nggak, mereka jalan cepet kan. Nah gue kan jadi ke bawah ya. Posisi gue waktu itu sebelum belakang, gue lupa belakang gue siapa. Pas gue jalan nih, itu samping kan ada pohon. Bukan pohon sih, kayak tanaman nih. Kurang lebih kayak adalah semeter lah tingginya, atau semeter setengah gitu kan. Itu pas gue jalan, dari sebelah sini nih, itu hitam full. Mungkin karena malam kan. Nah pas gue jalan, hitamnya turun. Hitam turun, ternyata itu pohon, tanaman itu, tanaman kayak tanaman apa ya? Kamboja. Bukan Kamboja. Ini kayak Bonsai. Kayak tanaman kayak pohon kayak gitu tuh Yok, tapi pokoknya banyak batang, pohonnya rindang. Nah pas itu hitamnya turun, cahaya tembus maksudnya. Kan ada cahaya tuh dikit-dikit. Iya, berarti ada yang ngeblok tuh cahaya. Nah, set. Gue sambil jalan nih. Dari depan gini set, gue jalan sampai samping, dia ke belakang. Udah lewat maksudnya kan. Jangan cepet tuh gue tuh. Temen gue langsung nabrak gue tuh ya kan. Oh lu berarti berdua yang belakang notis? Berdua, jadi gue sama sebelum paling belakang. Set, dorong tuh gue. Iya anjing bentar. Udah nyampe sono kan. Lumayan tuh ya kan, ngos-ngosan kan. Terus gue langsung nanya sama kuncennya. Bah yang tadi saya jalan nih, terus melihat itu apaan ya? Gue bilang gitu kan. Kata dia, oh itu Tebo, anaknya genderuwo. Dia bilang gitu. Wah, gue bilang, wah deg-degan tuh gue kan. Nah terus si yang 3 orang ini bilang, bang lu dipanggilin dari tadi, emang kenapa sih gitu kan? Orang kita belum takut-takut banget ya kan? Enggak, itu lu duduk di pohon nih, kita duduk sini kan semuanya kan berdelapan, ada pohon kembar sini. Oh di belakang pohon lu? Tadi belakang pohon itu ada pocong gini-gini. Jadi pocong gini-gini. Ke arah lu? Iya. Bukan ke arah yang si 3. Mereka. Iya. Berarti mereka bertiga dibelakangin? Iya. Jadi dipanggil. Dan kuncinya, makanya tadi saya suruh teriakin. Kalau saya teriak udah gak kuat. Dan mereka suruh saya teriakin, suruh cabut. Mereka ngeliat juga tuh. Gua pas ngeliat mereka, gak ada apa-apa. Gak ada halangan. Kita, mereka yang kena. Dan gue langsung kayak, anjing gue merinding. Kita lihat di pohon kembar, Mbah ada yang begini. Terus masih sempat gue kepikiran kayak apa refleksi dari belakang ya, gitu kan. Wah, terus udah tuh itu ngerokok dulu ya kan, nenangin mental dulu. Kedua udah lumayan sih. Nah akhirnya nih, mbahnya bilang ada 5 sebenarnya. Cuma dari pohon kembar sebelah kirinya itu ada tempat kuntilanak merah, kata dia. Nah cuma tadi saya cek kayaknya lagi nggak bagus. Kalau kalian ke sono, saya nggak terjadi apa-apa gitu. Berarti ini kalau dari pintu masuk, dari pintu masuk lu yang sebelah kiri ya? Iya kiri. Nah kuntilanak merah tuh pas pintu masuk langsung kiri banget. Iya. Nah abis itu akhirnya ada 2 pilihan tuh, ke makam jeruk purut ya, si pastor, atau ke pohon benda. Makam pastor itu yang mana ya? Ada. Jadi dari kita masuk, terus di sini kan kantor. Iya kantor kan, lurus lagi. Nah itu seberangan sama pohon benda. Ini pohon benda. Nah ini pastor nih. Soalnya kan dia ke kanan agak lebar juga. Nah itu pastor. Nah pastor ini ada berdepan sama pohon benda gitu. Jadi kayak ada 1 blok lah dia. Nah abis itu akhirnya gue ke pohon benda. Ke pohon benda si Melville sama si Kiting nggak mau ikut. Dia nungguin di situ bareng kuncennya. Pohon benda berarti sebelah kanan. Iya sebelah kanan. Nah akhirnya gue di pohon benda itu berenam sama posisi kita duduk di atas kuburan.
Nah itu dikasih tugas tuh, 2 orang ngeliatin pohon benda, satu kata kuncinya, kamu lihat ke sebelah kanan itu ada pohon Kamboja. Kalau ada nenek-nenek pakai kebaya putih, itu kamu kalian diingetin, langsung kabur aja, langsung udah pergi gitu kan. Dia ngingetin masih baik. Terus, nah gua lagi bagian belakang. Kamu di situ itu ada makam pastor tuh. Nah kamu ngeliatin ke arah situ. Kata apa namanya kata kuncinya. Gue berdua, gue lupa sama siapa. Gue sama Mali sampingnya nih akhirnya nih, Yok. Nah terus gue ngeliat pastor sama Mali jagain pastor. Nah satu lagi ke arah kuncen, tapi agak serong dikit. Jadi ini pohon benda suruh ngeliat di sininya nih. Yang tadi sini ya kan. Nah gue ada belakang. Di sini kuncinya bilang kalau kamu ngelihat ada cewek pakai kebaya merah, gak usah kemana-mana, diem di situ, teriak rame-rame biar saya yang datengin. Karena kalau udah ada kebaya merah berarti itu penghuni udah marah banget. Dan itu kalau misalnya kalian kabur yang ada malah kesurupan dan yang lain. Jadi diem aja, teriak semuanya gitu kan, dan baca doa langsung. Oke. Mulai gangguan lagi ditempong-tempongin karena ini udah ke yang ketiga kan, gue jadi udah agak relax. Gue cari nih, nggak ada, biasa nih tempong-tempongin ya kan. Nah terus yang pertama dapat itu yang di ngeliat pohon benda. Dia lagi ngeliat pohon benda gini kan. Gue cuma denger. Jadi kita tuh kayak taat peraturan gitu. Gue bener-bener gue nggak yang nengok gitu, nggak ngeliatin sono. Biasa kayak ada mangga atau kelapa jatuh. Iya, duk. Suara apaan tuh? Gitu kan. Terus si yang ngeliatin pohon benda, si Bukuy, bukan Bukuy, gue lupa lagi siapa, si Alpa sama si Mehmet apa. Terus nggak ada yang ngeliat apa-apa. Tapi denger gue suaranya, kayak di samping pohon. Nah habis itu tempong-tempongin lagi. Terus mulai rame suara dari pohon benda, jatuh lagi, duk. Terus ada yang sampai 2 kali, duk duk, gitu kan. Terus coba lihat Met, coba Pak, gitu kan. Ada kali, coba lu lihat, gitu kan. Habis itu nggak ada, suara doang nih gue denger nih, nggak ada yang aneh. Nah terus tiba-tiba si ini Bukuy, ini gue lupa Tile apa. Nah yang madep, yang kebaya merah itu dia ngerokok kan, ngeliat ke atas gini, Yok, set, tiba-tiba langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Ngapa Le? Gue bilang gitu kan. Wah, jangan pernah lihat ke atas dah, dia bilang gitu. Apaan? Gue liat kaki gantung, gitu. Kaki gantung gini nih. Anjing. Yang bener Le, ya kan. Dia di kaki kanan gue kan. Yang bener Le, gue bilang gitu. Beneran. Cabut gak nih, gue bilang gitu kan. Nah terus kata, tar dulu dah. Nah akhirnya si Alpa tuh, anjing gue gak berani ya, gue ikut kiting dah. Dia kabur. Terus sisa berlima. Mehmet sendiri, gue berdua sama Ali, Pile, Bukuy, ya kan. Wah, ini gimana dong? Terus, aduh, gue kenapa pocong mulu dah, gue bilang gitu kan. Soalnya kata kuncinya gue lupa tadi bilang, para pastor itu yang bisa datang itu pocong, ya kan. Nah, pocong sih gue bilang gitu kan. Terus mulai lagi tuh jatuh, geruduk, ya kan. Di pohon benda. Iya, di pohon benda. Met, apaan Met? Gitu kan. Nah, kagak nggak ada apa-apa, makin intens. Akhirnya Bukuy teriak lagi tuh, yang nenek-nenek baju putih. Astagfirullahaladzim gitu kan. Wah anjing nggak beres nih kata Bukuy gitu kan. Ngapa Kuy? Gue ngeliat dia tapi ngeliat ke kuburan itu ke bawah ya. Kenapa Kuy? Wah anjing nggak beres. Keluar Kuy, nenek baju putih. Enggak anjir. Gue ngeliat kayak genderuwo gede banget gitu kan. Wah jatuh lagi, duruk sambil kita ngobrol panik ya kan. Jatuh mulu. Tapi nggak ada fisiknya. Nah Bukuy udah nggak berani. Gue gak mau ngeliat lagi ya, kata dia gitu kan. Bukuy madep sini nih, madep ke gue. Dia bilang, cabut nggak Kuy? Aduh, terus Mehmet yang tar dulu dah gitu kan. Terus Mali juga ikut panik aja kan. Terus Tile, tar dulu dah, minimal nunggu nenek atau baju merah atau baju putih nih yang keluar. Terus wah anjing ini udah nggak beres nih, udah makin rame suara di pohon benda. Terus klimaks yang bikin kita ini nih cabut nih. Terus udah nenangin lah, ngerokok ya kan,
kan kita duduk semua di itu ya di kuburan kan. Kuburannya kan yang udah dipasang ubin merah gitu kan. Sampai yang gue injek juga udah ubin, ya kan. Kita ngerokok, udah mulai agak tenang nih. Begini nih kan, duduk kurang lebih begini lah karena pendek kan. Set, gitu. Begini, terus tiba-tiba, gue merinding ya kan. Anjing gue merinding. Tanpa lu tahu apa-apa dulu tuh. Nggak ada gangguan apa-apa. Ini gue merinding. Terus Mali, sama lagi Lai kata dia gitu kan. Gue enggak lagi, yang 3 orang ini enggak kan. Set, tiba-tiba, wah, kaki gue kena angin dari belakang. Terus kata Mali, sama gue juga. Terus si Tile juga, wah, ini bocor apa kuburannya ya? Dari belakang. Semua kena. Yang lu dudukin? Yang gue dudukin. Nggak ada logikanya. Karena itu ubin. Iya. Nggak ada celah. Dan 4 arah. Kalau angin dari gue terus mantul, oke tuh. Iya. Logikanya masuk tuh. Ini 4 patah. Zeng. Gue juga. Terus sampai gue ngeliat kan, nggak ada anjir. Ada anginnya yok, gue giniin. Oh lu pakai ada anginnya. Terus tapi di bawah doang. Di bawah, di sini ser. Terus Mehmet, cabut deh, nggak beres deh. Cabut gue akhirnya tuh, lari cepet. Wah, soalnya kalau gue berdua kena, mungkin yang 3 masih nahan tuh. Ini gue semua kita ngerasain tuh. Semua ngerasain. Dan karena kita udah ganjil juga kan, abis itu udah cabut, baru cerita lagi ke Kuncennya cerita. Tadi lihat ini, terus lihat genderuwo, terus kata Kuncennya, iya tadi ada genderuwo keluar. Jadi nenek putihnya tadi sebenarnya mau keluar, cuma ditahan sama genderuwo, kata dia gitu. Ditahan, akhirnya genderuwonya, kan kamu yang lihat kan, dia bilang gitu. Iya, Mbah lihat. Terus sama si Tila itu cerita tuh, yang kaki, lihat yang kaki di atas. Iya orang tadi saya lihat dari sini tuh udah rame, dia bilang gitu. Udah rame keliling kalian. Makanya cuman menurut saya itu masih batas aman. Karena nggak ada yang kebaya merah, iya. Dia bilang gitu. Terus gue tanya, terus apaan Mbak? Angin nih, gitu kan. Ya tadi biasa itu mah dari dalam, dia bilang gitu. Buset, dari dalam ya, biasa tuh ya. Gue bilang gimana tuh? Itu kalau nggak ada angin, gue nggak cabut, masih di situ. Lu masih nungguin yang merah itu ya. Kalau ya lu bubar harusnya emang karena ada merah kan. Iya. Atau mungkin emang mental kita udah nggak kuat lagi nih. Yang tadi, yang angin tadi. Karena gue termasuk banyak prepare ya. Pocong dan gue ada potensi didatengin sama pastor itu yang bawa kepala tuh jadi perutnya. Potensi gue gede di situ anjir. Walaupun distraksi dari sana-sana tuh. Tapi lu ada gak sih dokumentasi dengan gitu ya? Wah gak ada. Lu gak kepikiran lah ya, emang lu cuma buat nikmatin aja kan? Iya. Zaman gue, HP gue Samsung Corby yok. Dulu teman-teman gue juga masih ada yang pakai Nokia. Yang bisa masih jelek ya? Iya, nggak ada juga. Kalaupun ada, ditunjukin sekarang kayak anjir lah. Kenapa harus jelek mulu ya kan? Ya mungkin emang keadaannya gitu. Jangan nggak ada dokumentasi kita waktu itu. Nah itu tuh. Setelah momen itu apa lagi? Udah setelah lu lari cerita sama si Kuncen. Udah, abis itu kan udah bagian payment tuh. Ngasih si kelasnya kan. Dan ada momen pas banget tuh kalau Kuncen itu nonton kayak film ini. Film apa namanya? Gue lupa antara film Dono atau film Susana yang jadul. Padahal di masa itu kan udah nggak jadul kan, dia tahun 90-an tuh nontonnya. Jadi pas kita di kantornya dia di posnya kan, saya main nonton. Kenapa masih ke bawah ya? Gue bilang hawanya ya. Dia nonton film jadul, gue di kuburan gitu kan. Cuman itu experience-nya lumayan sih. Maksudnya setiap itunya tempatnya ada gitu. Berarti kalau ya maksud gue untuk kayak yang emang niat lu buat nyari ya, berarti bener-bener ditunjukin parah ya? Bener tunjukin. Emang gue tuh nggak kebagian ngelihat yang kayak visual yang jelas lah. Gue nggak. Yang gue lihat cuma tadi Tebo sama yang botak. Iya. Cuman emang ya bukan yang visual bener-bener kasat mata banget kan? Yang kayak tadi ngeliat kaki tuh di atas. Ya, itu gue gak kebagian. Tapi teman-teman gue yang kena. Gue cuma itu doang. Cuma menurut gue yang lumayan ekstrim sih di pohon benda kalau kata gue. Di pohon kembar. Oke, yang karena emang 2 point of view tuh. Ah. Gue ngelihat mereka pun ikut gitu.
Nah itu tiga orang itu juga dia ke situ cuma ke pohon benda. Trek lo yang terakhir. Iya. Jadi waktu gua dateng, kata siapa namanya? Kata kuncennya, itu ada yang di pohon benda. Jadi kita ke sumur aja dulu. Dan lo tahu nggak 5 itu apa aja? Yang tadi gua Itu 3. sumur, pohon kembar, pohon benda, terus kuntilanak cowok itu gue lupa pohon apa, sama pastor. Kalau yang maksudnya kuburan pastor, yang ada patungnya gitu. Oh, jadi kayak kuburan Kristen gitu ya? Iya, nah ada patungnya. Waktu pada saat itu kuncinya jelasinnya itu 5 itu. Tapi lo ngeliat kuburan yang Lihat yang pastor.